Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Serviani, kelas 3 PRF, semester 3, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saya sekarang sedang berstudi. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita yang menarik ini, jangan lupa like, komen, dan tinggalkan komen positif. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan mengupas habis tentang membahas strategi komunikasi persuasif secara menarik. Gimana ya agar komunikasi persuasif kita itu menjadi menarik? Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audiens atau komunikan, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan oleh komunikator. Di sini ada pengertian komunikasi, pengertian persuasi, pengertian komunikasi persuasif, prinsip komunikasi persuasif, tahap komunikasi persuasif, dan ciri-ciri komunikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian komunikasi persuasif. Edward de Pari mengatakan pendapatnya bahwa komunikasi adalah penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan, ditujukan kepada penerima pesan. Yang kedua, pengertian persuasi merupakan suatu teknik mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan atau menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi. Yang ketiga, pengertian komunikasi persuasif yaitu berasal dari istilah persuasion atau Inggris. Dalam bahasa istilahnya yaitu persuasion, kata kerjanya adalah to persuade, yang dapat diartikan sebagai membujuk, merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi keaktifan komunikasi persuasif. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan, yang kedua memikirkan secara cermat orang yang dihadapi, yang ketiga memilih strategi komunikasi yang tepat. Nah, prinsip komunikasi persuasif. Dalam melakukan komunikasi persuasif, tentu tidak sebelas dalam melakukan proses komunikasi biasa. Komunikasi perlu memahami dan menerapkan asas yang dijadikan sebagai landasan dalam proses komunikasi. Nah, prinsip Lichhorn dan Jobus mengungkapkan bahwa ada 3 prinsip pemaparan selektif. Yang pertama, prinsip ini menerangkan bahwa para pendengar atau seluruh khalayak mengikuti hukum pemaparan selektif. Hukum ini setidaknya memiliki 2 bagian. Yang kedua, pendengar memiliki 2 bagian. Secara aktif, mencari informasi yang mengandung opini, kepercayaan nilai, keputusan perilaku mereka. Yang ketiga, pendengar akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku yang sekarang. Yang kedua, prinsip partisipasi khalayak. Khalayak yang dimaksud disebut persuasi atau komunikan yang lebih efektif. Yang ketiga, prinsip inokulasi. Prinsip ini berbicara tentang menghadapi sasaran persuasi yang terinokulasi, sasaran yang telah mengikuti posisi persuader untuk menentangkan. Yang keempat, prinsip besaran perubahan. Prinsip perubahan, semakin penting perubahan yang dilakukan, maka semakin besar tantangannya. Nah, yang keempat yaitu tahap komunikasi persuasif. Ada 4. Permulaan saat kita berkomunikasi secara terus-menerus memaparkan ide secara persuasif. Yang ketiga, menangani bantahan. Yang keempat, keputusan untuk bertindak. Ciri-ciri komunikasi persuasif. Selain persuasif luas, penting juga untuk bagaimana ciri-ciri mengemukakan. Ada 4 tahap ciri-ciri komunikasi persuasif untuk memudahkan penulis. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata yang sifatnya mengajak atau membujuk. Yang kedua, pada kalimat umumnya, komunikasi persuasif disertai dengan fakta dan bukti, sehingga lebih kuat dalam upaya mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, komunikasi persuasif tidak memaksakan suatu pendapat kepada orang lain untuk menghindari konflik. Nah, yang keempat, tidak jarang komunikasi persuasif menggunakan kata-kata yang membuat orang lain antusias, tertarik, atau terprovokasi. Selanjutnya adalah apa saja ciri-ciri teks persuasif.
Ada 4. Yang pertama, berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, teks ini berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai ditulis seorang penulis. Nah, yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata ajakan seperti ayo, lakukanlah, dan lain-lain. Yang keempat, menghindari konflik. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca, pendapat ataupun fakta yang digunakan dalam teks bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mereka mengikuti ajakan tersebut. Baiklah teman-teman, itu tadi bagaimana caranya agar strategi komunikasi persuasif kita itu menarik perhatian dan menarik agar teman-teman selalu tertarik dengan ajakan dalam berkomunikasi. Nah, itu tadi apa saja strategi kita dalam berkomunikasi persuasif, cara menarik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Anisha Serfiani. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.